Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqihu fiddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitan bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terhalang hanzum dia bala bawa de lekai di sama karena keberatan memuncak ini. Rasulullah tahu dia. Naik awak tak kena merupa Rasulullah iban bayangan tadi merupa ulama tokoh ulama besar tentang kan rindu dan ingin merupa walau sekali kan, tapi hanya saja ini bayangkan Uwais Udib masa Rasulullah yang tinggal di Yaman. Dari Yaman dia jamin yang dapaan dari Floro beruduk Madinah Ibn. Jadi bagi bayangnya menunjak si Ibn tinggal mak si Ibn itu dulu 2 bulan tinggal mak so. Pada bawa dia ke Baitin lima untuk jah. Tapi Baitin dia merupakan Rasulullah wali. Ternyata Uwais di Makkah Madinah. Padahal Uwais yang merupakan hanya dengan Aisyah. Jauh umur Rasulullah dan Aisyah saja yang jangan merupakan langsung juga habari di dinding saja. Karena Rasulullah tengah dia hadiri peperangan. Perang ini dan jangan dapat sih, jangan muntah, jangan mudah, bukan lagi perang ini. Jadi karena kepada murah dipres Rasulullah menawawa dari peperangan, ingat janji mak dia tajak tapi backtrack belum menasau kadar. Jadi rasa bakti kurusinya mengalahkan kerinduan beliau kepada Rasulullah. Hingga Uwais Al-Qarni sudah gua anak jadi mengumpul Rasulullah sampai Rasulullah. Saking beliau cinta kepada Rasulullah, jadi dengan Rasulullah patah gigo dalam perang Uhud, dicok patai Uwais dukuk gigo demi untuk merasakan bagaimana sakitnya lidah ibu Rasulullah saat lalu perang. Dia ikut merasakan di penderitaan Rasul yang ingin dirasakan juga. Sehingga tema agaknya cita-cita untuk ingin dijak wali hanangan kuzume di Uwais dilatih untuk sanggup ke gendong mak, dilatih ke gendong anak demo di pura dari anak demo mentang tanpa terasa sampai tidur dari anak demo. Berlatih sampai ke gunung sampai gunung maka ke gendong maknya dari Nangro Yaman di Makkah ke ini. Nah, ini kisah Uwais. Jadi luar biasa kan, terkenal di langit karena berbakti kepada Rasulullah dipeduku oleh Allah dan hana dipeduku sampai kepesan Mak Ali dan Mak Umar nyom yang hana bedong singa dan menumpuk mensiro penduduk dari Yaman yang namanya Uwais Al-Qarni. Kata Salindun dan darake doa tidak belum doa Uwais Al-Qarni. Artinya Uwais Al-Qarni termasuk makhluk yang terkenal dengan di kalangan penduduk langit, di kalangan para malaikat. Sampai Rasulullah mentang berpegah Pak Umar dan Ali diu ya darake doa Pak Uwais Al-Qarni. Dan benar merupakan dia musim Haji khabar musim Haji yang watanya Rasulullah nalika wafat Uwais banyak gejak wadi dan dia ibadat hanya dia tumpah untuk jaga kenderaan unta dan kuda ulama jemaah haji lain. Jadi tadi Sayyidina Ali dan Umar merupakan daerah Mina merupakan Uwais salim Rasulullah kadang terharu Uwais Rasulullah ditulung Rasulullah ingat gedung dititip salim Rasulullah yang kisah Uwais dan banyak berita dalam kita pegang dan kebetulannya. Jadi singkat cerita yang mana dipegang urusan tanya berduri bak manusia di Allah viral terkenal mendapat popularitas karena ibadahnya bukan Allah urusannya. Jadi di syaitan bisikan terakhir diajak tanya untuk beribadat secara rahasia tanpa diketahui orang. Tapi dijanji bagi nanti Allah kan akan viral. Ada yang mendengar dikenal betul dari ibadat yang kena diberikan syaitan. Maka cara jaga tip mana urusankah hai syaitan hak Allah meneputuri ilmu manusia atau hanya puri hak Allah ilmu tugas dan ibadat ke Allah kena dijaga tugas roh sebagai hamba yang baik taat dan patuh kepada majikan taat
dan patuh kepada Tuhan, taat dan patuh kepada Rabbun, kepada apa? Urusan tanya Allah berduri kufiran tanya perkenalkan orang anak atau anak yang urusannya. Yang menjawab. Jadi yang kesimpulan ini kalau anda baca ayat yang ke-9 malamnya, ternyata syaitannya berupaya mati-matian untuk menggodanya, menjebaknya agar ibadahnya rusak dan tidak mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah, karena bisikan-bisikan dari syaitan dan 7 macam cara syaitan dijebak dengannya. Maka ibadahnya pun harus bermujahadah untuk melawan syaitan. Bagi syaitan dimujahadah luar biasa untuk diperdayakan, dia pun harus bermujahadah luar biasa untuk melawan syaitan. Kemudian malamnya al-a'iq rabi', kemudian tentang hiyat itu ulang wujudnya. Al-a'iq rabi', rintangan yang keempat dari keempat rintangan yang menghalangi seseorang beribadah. Karena ketika Allah wajib ibadah, dan berarti ibadah yang mulus tidak kerjakan, penuh dengan rintangan dan ujian. Karena untuk dites pendekalan, ketulusan dan keikhlasan dan mujahadah padanya. Ayat yang terakhirlah ayat an-nafsu. Nafsunya sabuk naluri atau tabiat yang Allah berikan pada manusia, yang adanya penting, pelik. Karena anak nafsu kaya menekan pernah populasi manusia. Ini Allah dah ciptakan nafsu buat manusia. Mungkin masa Nabi Adam dan Hawa kedua kan, hana terjadi perkembangan populasi manusia. Hana teratur negara dan dunianya, karena ulun hana ni tentu hana. Jadi lama-lama termuyucilah nafsu, tapi yang lebih berlebihan. Kan berarti harus menghilangkan nafsu. Yang dianjurkan adalah bagaimana memanage, mengatur nafsu tersebut agar bisa dikendalikan kepada tujuan yang baik. Jangan sampai nafsu mengendalikan kita sebaliknya. Jadi salah satu ayat yang merintangi tanya untuk melakukan ibadah adalah an-nafsu. Summa alaika ya talibal ibadah. Kemudian mestinya di atas kamu wahai orang yang menuntut ibadah, orang yang menjadikan ibadah sebagai tujuan. Semoga kamu dipelihara, dijaga Allah. Wa iyana bil hadar, dan waspadalah dengan penuh hati-hati min hadhihi nafsi, daripada ini nafsu yang banyak memerintah dengan kejahatan. Itu nafsu ammarah. Nafsu amarah dan amarah manusia, marah, ammarah tasbih, ammarah wa tanfa'alah, artinya banyak memerintah. Nafsu yang masih banyak mengajak kepada kejahatan, yaitu nafsu ammarah bisu. Oleh mengenali diingatkan ditanya harus berhati-hati terhadap nafsu dan harus waspada terhadap nafsu yang masih banyak mengajak kepada kejahatan. Bainaha adarul a'da, karena nafsu yang masih banyak mengajak kepada kejahatan itu yang paling membahayakan di antara musuh-musuh. Wabala'uha as'abul bala, cobaan yang ditimbulkan oleh nafsu tersebut itu paling sulit cobaan, paling berat cobaan. Wa ilajuha, menangani nafsu tersebut paling rumit perkara. Obatnya penyakit nafsu tersebut a'dal dah, itu paling kronis penyakit. Wadawa'uha, dan mengobatinya nafsu itu paling rumit cara mengobati. Jadi nafsu yang nak ditanya masing-masing adalah internal tanya. Bak diri tanya masing-masing nak memiliki nafsu. Jadi yang musuh yang nak di dalam susah bak lawan. Dan musuh di luar. Yang musuh di luar tinggal ada pegang benteng, dia dah mahu musuh dalam. Kau dalam. Tak banjuri kau dalam. Hidup kunci keempat, keempat. Jadi di nafsunya nak internal tanya masing-masing. Untuk lawan sulit, untuk datangani ini pun rumit. Untuk dah obati penyakit kronis susah dah obati. Askal kamu skill, iskal tak rumit. Dawa orang mengobati yang nafsu paling rumitnya mengobati. Aina dari kali amal ini. Kenapa mengobati nafsu susah dan rumit? Karena dua faktor. Pertama, aduun min dakir. Bahasanya nafsu itu adalah musuh dari dalam dan musuh luar.
Yang usul luar tinggal kita bentengi, yang usul dalam lupa kita bentengi. Walisu juga perbandingan dari tadi, pencuri apabila ada di dalam rumah sulit mensiasati untuk mengatasi padanya pencuri dan besarlah bahayanya. Pencuri di dalam rumah yang bakal siasati susah. Yang pencuri luar mudah lah. Bukan ada juga cara lain nak pasang dia selit-selit berkawan. Entah tak bagi. Kalau dalam rumah sudah pasang listrik dalam rumah, kita mau dalam. Jadi nafsunya ibarat pencuri dalam rumah. Musuh di dalam, susah pada jaga. Dan sungguh benarlah orang yang berkata, nafsi ila ma dharrani da'i, nafsuku kepada apa yang membahayakanku selalu mengajak. Tukasir aslami wa auja'i, memperbanyak akan sakitku dan deritaku. Kemudian kaifa ihtiyadi min adui, bagaimana strategiku daripada melawan musuh apabila adalah musuhku di antara tulang rusukku. Musuh itu antara tulang rusuk itu di antara tulang rusuk. Gimana strategi dan melawan? Susah pasti. Kemudian faktor yang kedua, kenapa melawan nafsu susah? Anahu aduul mahbub, bahasanya nafsu itu musuh yang dicintai. Di satu sisi musuh, tapi di sisi yang lain mahbub, senang cintanya. Nyata dicintai susah tak hilangkan, susah terlawan. Wal insan amin, manusia itu mudah daripada setiap cacat dari yang dicintainya. Dia kalau upahkanlah, andi boleh cacat, andi boleh buruk. Layak kadu yubusir aibah, tidak hampirlah melihat. Mana tidak hampir, no, berarti senantiasa melihat akan. Mana tidak hampir, jangankan melihat keaiban, dekat melihat saja tidak. Dan senantiasa layak kadu tidak hampirlah melihat akan keaibannya mampu. Sebagaimana kata orang berkata itu pensyair, walasta tara aiban lizi widdi wal ikha, tidaklah kamu melihat satu aib atau cacat bagi orang yang memiliki hubungan cinta dan persaudaraan, dan tidak sebahagian barang yang padanya itu aib apabila adalah kamu itu telah senang atau riba. Hanya karena hubungan galak kata masih, nah hubungan persaudaraan tak senang berbila orang, jangankan diri yang hanaga mandum membacu hanaga, jangankan mandum betul. Wa aidur ridha angkuli aibin kalilah, pandangan dengan kesenangan hati daripada setiap aib itu merabunkan, rabun andu yang aib. Walakin ainus sukti, tetapi pandangan kemarahan menampakkan kejelekan. Adakah nak senang lagi boleh? Jadi kadang-kadang yang dengan senangnya ada begah berbeda. Begah legoknya dapat anda lupa dengar. Nanti tenang, mengerti. Miana senang lagi, ada anak ada mundur. Menangkap ke nafsu yang nabak yang sesuatu yang tak galak dicintai. Maka ada begah dalam agama, nafsunya amarah bisu, perintah dengan kejahatan, tetapnya dengar cikgu yang ajarkan nafsu. Maka apabila menganggap baik oleh seorang manusia daripada nafsunya akan seluruh perkara yang keji dan tidak nyaris mengawasi di atas satu aib baginya nafsu, yang dianya aib, yang dianya nafsu berada dalam bermusuhannya nafsu dan mencelakakannya nafsu. Artinya kira orang yang anggap nafsunya sesuatu yang baik, yang indah, pasti nyaris tidak melihat lagi keaiban pada nafsu. Padahal nafsu memiliki sifat adawah, memusuhi dia, sifat idrar, mencelakakannya. Mama ausanta, maka berdapat tiada henti-hentinya menjerumuskan ia nafsu akannya si insan dalam fadihah. Fadihahnya menyebabkan ganjal. Nafsunya ibu bawaannya dalam hal yang membuat ganjal di sisi Allah. Ibunya hanya ganjal karena dosa. Kira-kira buka aibnya dan hanya makhluk umat Nabi Muhammad, tapi makhluk awal juga melihat. Dan hanya warga jangka seluruh penduduk bumi, seluruh penduduk yang pernah mendiami bumi melihat keaiban yang
Nah maknanya kau ganjai berarti. Bahasa Arab fadihah. Nafsunya diajakkannya melakukan hal-hal yang diganjai itu akhirat. Dia kembali. Alangkah tiada henti, berdapat tiada hentinya nafsu menjatuhkan akan insan, menjerumuskan akan insan dalam fadihah, perbuatan tercemaran, yang tercemar nama, wahilakin dan kehancuran, padahal dia insan tanpa menyadari. Kecuali insan tersebut telah dijaga oleh Allah dengan karunia Allah dan dibantu oleh Allah akannya insan dia melawan nafsu dengan rahmatnya Allah. Nanti nafsu yang nama internalnya sering mengajak kepada keburukan, padahal keburukannya perkara yang dapat membuat kita merasa malu, tercemar nama baik, merasa hancur di akhirat tanpa kita sadari. Cuma kemudian aku berkata, kata Imam Ghazali, ta'amal, coba renunglah wahai saudaraku, coba renunglah wahai rajul. Maksud rajul di sini adalah orang yang punya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wahai orang yang punya keinginan mendekatkan diri kepada jalan akhirat, coba kamu renungi akan satu faedah saja yang sudah cukup, yang mungkin miratim memikir, datim renungi, kabuh dan datim. Kenapa yang pegang buah-buah lebok? Wahia, ada faedah yang direnungi oleh Imam Ghazali. Annaka wasmu kamu kila nazarta, apabila kamu perhatikan, wajadta kamu dapati asla kulli fitnah, sumber setiap fitnah dan hal-hal yang memalukan dan kehinaan dan kehancuran dan dosa dan kerugian yang terjadi pada makhluk Allah min awalil khalqi, mulai dari awal penciptaan manusia masa Nabi Adam ila yaumil kiamat, hingga hari kiamat, min kibali hadirin nafsi, itu berasal dari sisi ini nafsu. Jirenungi bi'an timbul kehancuran empat sumber. Mandul semua dari nafsu, mulai dari masa Nabi Adam. Nabi Adam payah menuduhnya gara-gara nafsu sih. Ada Nabi Adam, Qabil dan Habil dimupaki, dimupok gara-gara nafsu sih. Harun malu, ya ada kebetulan menuduhnya lebih nafsu, sampai dengan tertarik ke uringan. Padahal malaikat yang nasaruh anak hawa nafsu, gara-gara nafsu sih. Jadi upaya kehancuran mendung gara-gara bersumber dari gara-gara nafsu. Yang mentangnya datang memikir dan datang renungi, anak payah deh. Mau idah dan pelajaran-pelajaran lain katanya yang renungi ternyata nafsunya sebuah hal yang tidak pernah memberi kebaikan dirinya, yang hanya membawa kehancuran. Pakai ada ngadu gara-gara nafsu, pakai pemimpin gara-gara nafsu, pakai orang yang mengkongsi telefon ke dia merepek-repek untuk buka usaha. Untuk gara-gara nafsu ingin menang sendiri, ingin kaya sendiri, baik di hama urut boleh-bolehnya kau pakai, kau baca kongsi. Jadi memandung berapa dari nafsu yang mulai dari dicipta dunia sampai kiamat dunia, cip nafsu sumber hanapan ini. Imma biha wadaha, ada kala dengannya nafsu sendirinya, hiro nafsu panjul, atau bimuawanatiha, atau unsur lain yang menghancurkan manusia tapi dibantu oleh nafsu, atau musyarakatiha, dan di kerjasama di nafsu, masyarakat dengan mengkongsi, musaadah, ataupun di usaha bahu-membahu, saadah membantu dan bahu-membahu oleh nafsu. Maka awal maksiat bagi Allah Ta'ala ada ianya awal maksiat itu daripada iblis, dan adalah sebabnya sesudah qada sabik. Mana qada sabik? Kita kalian dengan ilmu Allah. Kalau ada ilmu Allah, jangan payah kalian lagi faktor lain. Dia lagi bukan mati dengan ulang. Kalau ada ilmu Allah mati, jangan banyak yang lain. Kita yang dulu bakal mati, bakal meninggal, kumpul, sakit. Jadi yang bakal meninggal kan dulu ajarnya. Budak lain ada yang dah kan ada orang iman, nanti untuk orang meninggal kan dulu ajar. Nyampe, ada tampau dulu. Kan dulu ajar. Ini banyak, tapi ada yang menjawabkan dulu ajar.
Kaya untuk ibadah qada isabek. Mana qada isabek keputusan Allah dan adali. Keputusan Allah dan adali yang dapat kita kati pasti terjadi. Ini yang baik kadang kenan dah sebab ni. Sebab memandung kena sebab, penunjun kena duduk, mengingatnya kena nak sebab, memandung nak sebab. Baik kadang kepada hakikat, kadang hakikat, kadang sebab ni. Jadi adalah sebabnya maksiat iblis sesudah keputusan yang terdahulu dalam ilmu Allah. Itu hawa nafsu dengan kesombongannya hawa nafsu dan kedengkiannya hawa nafsu. Karena iblisnya dapat betul di ibadah nazulah nauzu. Kedengkian hawa nafsu yang kesombongan dan kedengkian hawa nafsu yang mencampakkan iblis sesudah ibadat 80,000 tahun di atas barang yang dikatakan orang menurut satu riwayat. Kau dicampakkan dalam laut kesesatan, maka karam iblis ila abadal abadin abidin hingga selama-lamanya. Jadi iblis juga dalam murka Allah di ahli ibadat, tidak tanggung-tanggung 80 ibadat. 80 di ibadat iblis anak tanggung-tanggung, tapi pada ujung berakhir dengan mendapat murka Allah selama-lamanya. Maka juga dalam tempat lain saya hanggu diurut dengan ibadah, hanggu terbuai dan tertipu dengan kondisi kitanya ahli ibadah. Kadang-kadang saya ada ibadat 20 itu maybe 50 ibadat, ternyata berakhir dengan mendapat laknat Allah. Jadi hanya jaminan, baru jaminan batai husnul khatimah, batai berakhir hidup. Karena menyebut dalam berakhir hidup, menjelang dengan berakhir hidup pun macam memiliki potensial untuk disesatkan diri. Maka kita tidak dibenarkan urut terbuai atau tertipu karena perkara ibadah, karena perkara ilmu, karena perkara nasab, karena perkara sering bersahabat dengan orang-orang saleh. Dengan dulu saleh maju kan ada jaminan. Dia bukan yang juga ada dengan dua. Jadi ada jaminan. Jadi dengan gara-gara ada ilmu yang lebih tertipu, saya bersisa, saya balam, saya bersisa, murid mentang bisa tipe lawan, nyandung keberkahan ilmu saya bersisa. Tapi pada akhir hayat katanya menjadi orang kafir. Alian iblis ahli ibadat, ya, perlu dibaikkan ibadat. Tapi ada juga berakhir dengan mendapat laknat Allah. Alian Nabi Adam tinggal dalam syurga, lebih tertipu dengan tinggal di tempat jeruk. Udip dan daya Habib, dari daya tinggal di Makkah, tinggal di Yaman, tinggal di Madinah, ada tertipu. Nah, yang lebih hari dalam tempat lain hebat tempat. Nah, juga biadam bandingkan juga. Jojo better. Jadi yang lebih tertipu. Baik mereka tinggal pada tempat dia, tapi ke aman ya aman. Ada di Makkah yang ada raya Sibi. Nah, fikir di Makkah nak boleh ni. Nah, bunai lebih tanah nak gali kan. Baru kemarin nak ada tanah. Kalau fikir nak cucu-cucu, mana cucu-cucu beraya ini. Dan surga ada iblis kan. Dan surga ada mengenai dekat tinggal orang kira nanti. Surga ada mengenai iblis surga. Jadi goda Nabi Adam udah Makkah. Kalau lebih hari surga ada Makkah. Kalian anggap bilang tertipu biru'yah salih, saling memandang dan bergaul dengan orang-orang saleh. Karena manusia yang paling saleh yang melebihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih saleh kan? Oh, ayat saleh kan? Belum bertanya, kau saleh Nabi Muhammad? Mabulah berjahat Nabi Muhammad. Nak jemaat kadang-kadangnya anak kan? Kemudian kita yang lagi pengaruh dengan Nabi. Kalian hanya tertipu dengan dengan nasab, dengan keturunan. Hanya Nabi Nabi kan? Yang ada tengku, yang ada Nabi kan mana tengku. Tapi ujung-ujung kan doa kasih. Hanya Nabi Nuh, yang hanatim beriman kepada Nabi Nuh. Jadi baik tertipu ini, baik tertipu dengan tinggal di tempat jeruk, baik tertipu dengan sering bergaul dan berteman dengan orang saleh, baik tertipu dengan ibadah, dan baik tertipu dengan nasab dan keturunan. Jadi memandung daya memiliki potensial jadi orang baik dan jadi orang buruk, tergantung pada dia.
pun tak arahkan diri menjadi orang baik atau tak arahkan diri menjadi orang yang tidak baik. Jadi sebab maksud iblis berawal karena hawa nafsu, kesombongan dan hasad. Karena dengki, karena senang ke Nabi Adam, dari perintah sujud iblis ke Nabi Adam, itu dianggap roh yang terbaik dengan alasan belum dicipta oleh Allah dari apui, Adam dicipta dari tanah. Tapi makna perintah sujud ke Nabi Adam bukan sujud untuk sembahan dalam hukum, karena sujud tidak dibenarkan kepada selain Allah. Sujud makna yang ada dalam Al-Quran yang diperintah oleh Allah ke iblis untuk sujud ke Nabi Adam. Sujud bermakna penghormatan dan pengagungan, menghormati. Dan sujud bermakna sembahan dan sembah. Kemudian wala illam yakun hunalika dunya wala khalqun wala syaitan. Karena belum ada di sana dunia. Yang biasaan iblis angkuh kepada Nabi Adam, kalau dunia ada yang beruna surga, dan kalau makhluk lain beruna Nabi Adam. Dan kalau syaitan, syaitannya bawahan-bawahan ini beruna kedua syaitan itu iblis. Orangnya yang merusak manusia, nafsu, dunia, syaitan insi, manusia lain, hanya syaitan jin gebok. Pada mata relah iblis, hebohnya belum, tapi bisa relah. Gara-gara hawa nafsu. Tiga hawa nafsu mana? Tiga, karena hawa nafsunya internal, nampak diri masing-masing. Diri masing-masing manusia dan diri masing-masing iblis, diri masing-masing jin. Bagian dari hawa nafsu. Ni orangnya lebih cipta dunia oleh Allah, lebih cipta makhluk lain oleh Allah, lebih cipta syaitan oleh Allah. Tukang berdah, tukang ajak tanya kepada keburukan dari nafsu tak, nama dia itu. Masa iblis murka kepada Allah, tukang ajak kepada keburukan tabok, tapi bisa diperdah iblis sampai abadal-abadin dia mendapat laknat Allah. Mauranya yang tukang perdah dan lehiro amdam ada hebat itu. Maka berkata lam yakun hunalika wa ta'in belum nadunya, belum nama makhluk, belum nama syaitan. Bal kana nafsu, tetapi adalah terwujud nafsu dengan kesombongannya dan kedengkiannya. Maka dilakukan di nafsu dengan iblis apa yang telah dilakukan. Iblis berhasil, nafsu berhasil menyeret iblis menjadi manusia, menjadi makhluk yang paling dimurkai Allah selama-lamanya. Hanya maaf, hanya dengan cara sidro ini nafsu, hanya payah lagi bantuan mbak lebor itu. Ini orangnya cara diseret manusia untuk mendapat murka Allah di nafsu, jika lagi bantuan mbak syaitan insi, jika lagi bantuan mbak syaitan jinni, jika lagi bantuan mbak dunia. Mana dunia, hukum dunia, terlalu mencintai dunia menjadi sumber kesalahan sih. Sebab mereka berakar cinta dunia, kadang-kadang hal-hal yang diharamkan dalam agama pun buta kadang-kadang, karena saking terlalu mencintai dunia. Kemudian yang kedua, diperhatikanlah dosa Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam telah melemparkan akan keduanya Adam dan Hawa oleh syahwat nafsu dalam demikian dosa dan hirsuhuma alal baqa wal hayat. Jadi tarahannya iti katanya dilempar akannya Adam dan Hawa oleh syahwat nafsu dalam demikian dosa dan terlalu berambisi keduanya Adam dan Hawa diatur kekal hidup, tidak mati-mati, sehingga dilarang oleh Allah baju bokaya di budaya ini. Jadi baju bokayanya terus mati-mati karena Nabi Adam dan Hawa terlalu berambisi untuk kekal hidup di baju itu. Maka kuldi yang kuldun bermakna kekal. Hatta iqtara, hingga terpedaya oleh keduanya Adam dan Hawa dengan ucapan iblis. Maka adalah demikian ketika itu bi'amin nafsi wa syirkatiha, dengan bantuan nafsu dan perkongsian nafsu,
sehingga jatuh keduanya Adam dan Hawa dengan sebab demikian daripada bertetangga dengan Allah. Bertetangga maksudnya bukan bertetangga secara nampak dengan mata, bertetangga maknawiyah. Artinya nak tahu dengan Allah apa yang kena hubung. Dan terjatuh keduanya Adam dan Hawa daripada mendiami surga Firdaus. Kau jatuh kepada ini dunia yang hina, lagi yang menyusahkan, lagi yang fana, lagi yang membinasakan. Dan mendapatkan oleh keduanya Adam dan Hawa apa yang beliau dapatkan, dan mendapatkan dari keturunan keduanya apa yang mereka dapatkan. Daripada demikian hari tinggal selama-lamanya. Tipu yang dalam tadi kita orangnya hidup dalam dunia yang menyusahkan, dunia yang hina, dunia yang menghancurkannya adalah ulah daripada apa yang telah dilakukan oleh industri dari zaman itu Nabi Adam dan Hawa akibat ambisi ingin hidup selama-lama sehingga terpedaya dan terdapat di bumi. Dia kan sumbernya dari hawa nafsu sih. Kemudian hadis Qabil wa Habil, cerita Qabil dan Habil. Qabil Habil adalah sebab pada perkara keduanya itu hasad dan syuhu kerakusan. Karena kerakusan, rakuskan ingin menikahi adik sendiri karena lebih cantik. Jadi karena dengki kepada Habil, maka di Qabil lupa Habil. Peristiwa Qabil dan Habil ini kan sebabnya gara-gara dengki dan rakus yang adanya bersumber dari hawa nafsu sendiri. Kemudian cerita Harut dan Marut. Harut dan Marutnya dua malaikat yang dibetul oleh Allah penuh umur menuju nafsu, sehingga dengan terpedaya dengan sirah uringan, terfitnah dengan sirah uringan yang bernama Zahra, yang wanita tercantik bawahnya, sehingga Bupati Harut dan Marutnya dalam memperebut wanita penuh. Ini akibat daripada rakusi karena hawa nafsu adalah sebab pada saat keduanya itu karena syahwat. Cuma hal majarah hingga cerita-cerita yang lain hingga huruf kiamat. Wala tajidu fil khalqi, tidak kamu dapati dalam kalangan makhluk akan satu fitnah dan tidak perkara yang membuat tercemar dan kesesatan dan tidak maksiat kecuali asalnya atau sumbernya berasal dari hawa nafsu dan keinginannya hawa nafsu. Wa illa seandainya hana hawa nafsu adalah makhluk dalam keselamatan dan kebaikan. Kira nafsu hanya diajak kepada yang hanagat, manusianya memandu dalam salamah dan kebaikan. Dan jika adalah musuh dengan ini bahaya seluruhnya, maka sepantasnya dan berhak bagi orang yang punya akal bahawa memprioritaskan dengan perkaranya musuh. Lalu kita bukan pulain dan program untuk ibadah melawan musuhnya. Karena musuh yang nak punya musuh kau dalam. Jadi nyatanya tak sedikit, maka seharusnya harus tak prioritaskan penanganan musuh tersebut. Tapi yang berikut Allah Ta'ala waliyul hidayah wa taufiq bi fadli. Allah yang mengurus hidayah, petunjuk, taufiq dan bantuan dengan karunia-Nya Allah. Yang ketiga, tabuh yang merintangi dan yang ibadat adalah hawa nafsu. Dan usahakan untuk menangani hawa nafsu karena jika berada di dalam hati. Maka jika kamu bertanya kata yang tadi, famal hila, apa strategi? Itu strategi kita untuk melawan hawa nafsu. Apabila bagi kita dalam ini musuh, apa strategi ketika itu kita? Apa strategi ketika itu bagi kita dalam melawan ini musuh? Wamat tadbir, dan apa pengaturan-pengaturan untuk mengatasinya musuh? Coba jelaskan bagi kami. Maka kita ilmu kata yang tadi, anna dakarna bima taqaddam, bahwa di belakang telah kami sebut bahwa semua perkaranya nafsu itu sulit dan berat, karena tidak mungkin menundukkan nafsu dengan satu kali dua kali sebagaimana ketinggalan musuh. Yang musuh di luar dikata pun mati, ini dalam berat apa mati loh. Ya kan? Tah lagi tu dalam nafsu, lagi tu masyarakat juga kena berat nafsu. Kita yang dah tacor bapak baju kulit, kalian takut kemaluan dia galak dia kurinan lagi mana lagi ucinya ilahnya tu. Jadi gimana cara buat tak apa tu? Baik dulu you mati nanti baik pada mana nak kira. Tu yang musuh dulu tinggal dapur tu.
minta UNM ni dapur terletak ni dapur mati rara tapi mana dia pun kan kita ingat yang tadi strategi untuk melawan nafsu yang susah karena mungkin dah bertunduk tiga dua ni lagi betul-betul lain dia al-maqdiyah wal alat karena nafsu dijadikan maqdiyah kenderaan dan alat setan ada iblis untuk digoda manusia alat ni media ni adalah nafsu betul. Maka ni gampang connect karena proven sinyal di dalam lagi saya kena lacak rumah bupati kalau awal dah pasang TV tak connect kan nanti TV orang dah jadi ada kadang apa yang nanti jadi setan dipasang media bak pribadi manusia bak internal drone kitanya dipasang itu nafsunya dijadikan alat media untuk setan. Maka orang dajaknya terkonek dengan setan. Jadi untuk diperdayakannya gampang di setan dengan setel remote langsung connect dan jaringan internet paket mungkin tinggi sana dan 4G 2G 100G kalau yang kata 2G ni punya HP baru 5G yang pergi kota-kota lain kampung ada lagi 2G jadi berarti pakai sinyal ni sinyal kuatkan tak mungkin lidahnya dah berkalah tak bertunduk nafsu dengan satu kali wakilah malah di kalangan orang Arab Badui yang pada berdoa kurun lain sesungguhnya Arab Badui Arab yang tinggal di pedalaman berdoa bagi manusia dengan kebaikan maka dia berkata semoga Allah membinasakan seluruh musuh bagi kamu kecuali nafsu kamu. Artinya nafsunya susahkan binasa sehingga di kalangan orang Arab ada sebuah tradisi yang berdoa kurun semoga Allah binasa musuh kecuali nafsu karena nafsu memang mungkin apa yang binasa nafsu ada yang menjerah binasa nafsu sehingga dalam doa kurun Arab pedalaman sebuah ungkapan doa kabatallahu ta'ala kulla aduwwi laka ila nafsa. Ini menunjukkan dan mengisyarat bahwa nafsunya hanya mungkin tak kalah secara total. Wala yumkin ihmaluha bimaratin. Dah hanya mungkin tak ihmal terlalu dan tinggal. Meninggalkan nafsu dengan satu kali hanya mungkin sih dimakani darariha karena posisi bahayanya nafsu. Nafsunya bahayakan ni. Mungkin mentiga kelawan akan ada dampak yang signifikan mungkin. Pasti butuh metode dan strategi. Patah taju, maka kamu butuh kepada metode di antara dua metode. Metode pertama tarbiyah turabbiha. Metode pertama turabbiha. Engkau atur, engkau tarbiyah, engkau didik akannya nafsu. Dan engkau kuat akannya nafsu dengan kadar barang yang kamu sanggup mengemban setiap perbuatan kebaikan. Dan engkau yang kedua engkau lemahkan akan nafsu, engkau kekang di atas batasan yang tidak melampaui batas. Dua metode. Adakala nafsu dah kuat tapi dah kuat pada jalur kebaikan hingga dia anak hati dia jalur kejahatan. Adakala dah lemah mereka diajak kepada kejahatan. Ada dua metode. Menyodak kau habis nak jalan. Kau habis nafsu saja. Adakala dah kuat dan tak terbiak, dia tak didik, tak asuh nafsu, tak bimbing nafsu sehingga kuat kepada buat yang baik. Atau solusi yang kedua dah lemahkan, tak kekang, tapi batasan yang hendak melampaui batas di sini. Maka kamu daripada perkaranya nafsu dalam penanganan yang berat urusan yang itu datangani nafsu wa nazarin latif dan dalam pemikiran yang mendalam latif halus. Jadi biar memikir mendalam, biar atur strategi dan butuh kehati-hatian untuk beranggaho kami ada lawan musuh yang model lagi. Kemudian sungguh telah kami sebut tentang perkara nafsu bahwa engkau kendalikan nafsu dengan kekang takwa dan wara supaya kamu hasilkan akan dua manfaat sekaligus.
Yang pelajanya merupakan dua manfaat sekaligus. Yang harus terkendali nafsu dengan kekang takwa dan wara. Yang terkini. Maka diudik diuh dari ketakwaan alian puan mencang asai jib dapat jauh hadir mendung hana jaga rom kacuk dia susah untuk kendali nafsu. Jadi kunci paling lain untuk kendali nafsu mantapkan ketakwaan dan hidup menjalani hidup dengan sikap wara. Wara'nya berarti dia jaga roh dari hal-hal yang tidak pasti halal. Inilah konsepnya. Dia jaga nama hana pasti hadir dan hindari. Awalnya perkara syubhat dibolehkan agama. Tidak perkara syubhat dibolehkan. Tapi karenanya syubhat demi untuk wara dah hindari. Yang menyawara kita terapkan dalam kehidupannya dan ketakwaan kita mantapkan dalam kehidupannya, insyaAllah dia akan mampu mengendalikan nafsu. Punya dua perkara dalam alian buat larangan Allah dalam kita jaga, perintah Allah dalam habis kita buat, alian asai manfaat je ketro daam haju hana mau tahu buku hadir macam yang susah untuk kita kendali. Di hati doa kendali nafsu. Anjir ada doa yang membaikkan nafsu dan mana? Aduh nak ikhtiar anjir doa jauh. Terikhtiar ni dua jalani ketakwaan dan wara. Yang pertama ini sampai berapa dulu ada teh cerita itu bercakap tidak berdapat taslim beliau yang dah buka dan tidak jawab. Kemudian Alhamdulillah tujuan hanya untuk mendapatkan dua manfaat sekaligus. Beliau kendalikan nafsu dengan kekang takwa dan wara. Jika kamu bertanya, sesungguhnya ini nafsu itu ibarat binatang yang liar, binatang yang tak terkendali, jumuh yang menyebab kubur clear kan tak ada susah belum kok yang. Jika kamu bertanya, ini nafsu itu binatang yang liar atau tak terkendali dan bagaikan bahima, binatang yang keras kepala, yang sakisah buruk tabiat, latang kadu dan hijab, tidak mau tunduk bagi kekang. Haitim dia drop batang kalau daku haitimnya, urut batang kalau daku itu. Yang nafsu kan ibaratnya apa strategi pada dalam mengatasi nafsu sehingga memungkinkan kami untuk mengatasi nafsu. Pertama oleh Imam Ghazali negah fa'alam ilmu wasmu kamu pada anggapan seperti itu, dalam kesimpulan seperti itu benar. Ini tak betul ya berkata. Nafsunya ibarat binatang liar. Walhilah cara atau strategi kita tundukkan nafsu yaitu harus kita menghina nafsu sehingga tunduk di bagi lidah. Binatang badan baru tunduk. Tak berlima aja. Banyak ada berlima, beda bimput. Agak juga lima. Ia ada bimput, habis ekor Kemudian di ulama lidahnya radhiyallahu anhu, ayasanya dihinakan akan nafsu dan ditundukkan akan nafsu, akan keinginan nafsu oleh tiga perkara. Tiga faktor untuk menundukkan nafsu. Pertama, man'u syahwat, mencegah segala keinginan nafsu. Karena dabbah yang keras kepala atau degil itu akan lembut apabila dikurangkan daripada makanannya. Binatang yang kerulek pakai kadip ibadah umpunnya kalau lembut atau lembut. Yang faktor pertama harus kita cegah daripada syahwat. Yang kedua, hamlu askali ibadah, membebankan ibadat yang berat dengan nafsu. Nyo nafsu danyo galak lawan. Maka untuk lawannya kena hari itu doh. Angkinan maka dia udah nyamun lagi akaduk dulu. Karena bilang kaduk dan dulu diperintah digoreng. Kita aku tahu daya. Maka dalam duduk boleh kita aku daya boleh berbuat. Halu dia, dia ada. Dia punya gerak kena hari lawan. Ataupun cara untuk melemahkan nafsu, tak wajib ibadat yang dihal. Ibadat pui dan tahu orang batal ke ibadat duit kalau batal tak jadi ibadat pui ibadat gehal boleh malam dia. Kalian dengan tumpang matang
ke Quran. Ada baca lawan itu lagi yang memang mana boleh nak hitam. Yang orang zaman juga nak hitam. Pada mata tu di masjid, di mata rumgalan yang hari ini. Yang cara berdebus dosa mata, juga wajib duit Quran berkata. Ini gara-gara sabun dosa yang ikut di mata. Berarti kah mata harus baca Quran sampai kata.